Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Han Ahmad. Udah lama banget ya teman-teman aku nggak upload video. Oke, kali ini aku akan membuat nastar ekonomis. Biarpun ini ekonomis, ini tuh rasanya enak banget. Dan ini juga teksturnya lembut banget ya kalau udah digigit. Oke, sebelum kita memulai ke tutorial pembuatan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga, supaya kalian tidak ketinggalan video-videoku yang berikutnya. Oke, buat kalian yang udah penasaran apa aja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya, simak terus videoku sampai habis. Berikut adalah bahan-bahan yang harus kalian persiapkan. Yang pertama ada 230 gram tepung terigu protein rendah, tapi kali ini aku pakai tepung terigu protein sedang, yaitu segitiga biru. Kemudian ada 10 gram tepung maizena, 1 butir kuning telur, 129 gram margarin. Di sini aku pakai Blue Band Cake and Cookie. 50 gram gula pasir. Ini gula pasir yang aku blender. Lalu yang terakhir ada 10 gram susu bubuk atau setara dengan 1 sendok makan. Oke, itu aja bahan-bahannya. Mari kita ke cara pembuatannya. Pertama-tama siapkan wadah. Kemudian masukkan 1 butir kuning telur. Kemudian masukkan margarin. Kemudian diaduk menggunakan whisker sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan 50 gram gula pasir. Ini setara dengan 5 sendok makan ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian masukkan tepung maizena setara dengan 1 sendok makan. Kemudian masukkan tepung terigu, ini setara dengan 22 sendok makan munjung kayak gini ya teman-teman. Selanjutnya masukkan susu bubuk, lalu ini kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian ini kita uleni sampai kalis ya teman-teman. Nah, ini udah kalis ya teman-teman. Untuk konsistensi adonannya kayak gini ya. Ini udah jadi. Kalau misalkan udah enak dibentuk dan gak lengket di tangan, berarti udah bisa dibentuk. Selanjutnya aku akan cetak menggunakan sendok takar ukuran 7,5 gram kayak gini. Ini memudahkan banget buat teman-teman yang gak punya timbangan. Kalau teman-teman mau pakai timbangan juga bisa ya. Ini kalau ditimbang sekitar 7,2 gram. Setiap kali aku bikin nastar pasti selalu pakai sendok takar ini ya teman-teman, karena ini tuh bener-bener memudahkan banget, apalagi buat teman-teman yang nggak punya timbangan. Sebenarnya satu resep ini menjadi sekitar 62 butir ya, tapi berhubung selai nanasnya sedikit, aku menyesuaikan sama selai nanasnya. Kemudian siapkan loyang yang udah aku lapisi menggunakan baking paper. Sebenarnya kalau nggak pakai baking paper juga nggak apa-apa ya, ini biar kelihatan estetik aja. Kemudian aku bulat-bulatkan seperti ini, lalu kita pipihkan. Selanjutnya masukkan selai nanas yang udah dibulatkan. Ini selai nanasnya aku cetak juga menggunakan sendok takar ukuran 3 gram kalau nggak salah ya. Untuk resep selai nanasnya udah aku buatkan video beberapa tahun yang lalu, tinggal kalian scroll-scroll aja. Lakukan semuanya sampai selesai ya teman-teman. Nah, ini udah jadi semua. Kemudian aku akan panggang menggunakan oven listrik ya kali ini. Tapi kalau teman-teman pakai oven tangkring juga nggak apa-apa. Kemudian aku akan masukkan ke dalam oven rak bagian tengah. Kalau teman-teman nggak ada oven listrik bisa pakai oven tangkring ya. Menggunakan api sedang, dipanggang selama 20 menit. Untuk pakai oven listrik di sini aku panggang suhu 160 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 20 menit. Setelah dipanggang kurang lebih 20 menit, kemudian aku akan angkat dari oven. Ini masih setengah matang ya teman-teman. Kemudian siapkan 1 butir kuning telur, lalu masukkan setengah sendok teh minyak sayur. Selanjutnya masukkan susu kental manis secukupnya aja. Untuk takarannya aku segini ya teman-teman. Kemudian aku akan tambahkan pewarna kuning tua sedikit aja, 2 tetes. Lalu ini kita aduk sampai rata. Selagi panas, aku akan langsung oleskan kuning telur ke atas nastar.
Setelah semuanya selesai, di sini aku akan olesin lagi. Jadi aku tuh ngolesnya 2 kali ya teman-teman. Lakukan semuanya sampai selesai. Kemudian aku akan panggang lagi di rak bagian tengah menggunakan api atas aja ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pakai oven listrik, ini kita panggang dengan suhu 160 derajat Celcius selama kurang lebih 10 menit. Dan ini nastarnya udah mateng ya teman-teman. Bisa kalian lihat ini tuh glowing banget. Tuh ya, lihat glowing kan? Nah ini yang kalian tunggu-tunggu kan, tips supaya nastarnya glowing. Jadi setelah keluar dari oven selagi masih panas, kita usap-usap menggunakan kuas bersih seperti ini untuk membersihkan embun ya teman-teman. Jadi ini tuh auto glowing. Jadi gimana teman-teman, gampang banget kan cara membuatnya. Biarpun ini tuh ngeprul, tapi kalau udah digigit beneran itu lumer banget ya teman-teman. Karena selain nanasnya ini enak banget, aku pakai nanas madu. Selamat mencoba, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.